Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bapak di kelas daring kelas 6. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Anak-anak jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya perlu Bapak sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini materi kita adalah operasi hitung bilangan bulat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak setelah mengikuti pembelajaran daring ini dapat melakukan operasi hitung terhadap bilangan bulat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita pada kali ini kita mulai. Anak-anak perlu diketahui bahwa operasi hitung bilangan bulat itu ada 4 macam. Apa sajakah hal tersebut atau operasi hitung tersebut? Yang pertama, operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada video pembelajaran kali ini ada 2 operasi hitung yang akan kita pelajari terlebih dahulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selamat menyimak anak-anak. Kita lanjutkan materinya. Perlu anak-anak ketahui bersama bahwa pada penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan itu ada 4 hal pokok yang harus diingat dan difahami. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Artinya kalau dia penjumlahan ya, dia arahnya tetap. Kalau ke kanan ya ke kanan terus, kalau ke kiri ya ke kiri terus, atau kalau positif ya positif, kalau negatif ya ke arah negatif. Seperti itu ya, tidak berlawanan. Nah, adapun operasi pengurangan berarti dia berbalik arah. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal-soalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga anak-anak, tanda positif berarti maju ya, artinya maju dari titik 0 maju ke arah sebelah kanan. Adapun tanda negatif berarti dia mundur, kebalikannya. Kalau dia positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Nah, itu 4 hal pokok yang harus anak-anak pahami, ketahui, dan ingat selalu untuk membantu anak-anak dalam memahami dan melakukan operasi hitung bilangan bulat terkait penjumlahan dan pengurangan. Mari kita lihat anak-anak bagaimana aplikasi 4 hal tersebut dalam sebuah soal. Nah, di sini contoh 1 ya anak-anak. Soalnya adalah 9 ditambah negatif 6. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah lihat gambarnya. Lihat gambar yang pertama ya anak-anak. Lihat gambar pertama, di situ ada gambar yang terletak tepat di garis 0. Nah, jadi hitungannya itu selalu mulai dari titik 0. Makanya di situ gambar pertamanya adalah terletak tepat di atas garis 0 atau titik 0 ya. Nah, setelah itu karena soalnya adalah 9, dia letaknya dia positif ya. Karena positif dia maju ke arah sebelah kanan. Kita hitung 9 ya, seperti tampak pada gambar. Maka hitungannya jatuh tepat pada titik 9. Nah, itu yang gambar kedua. Sampai di situ mudah-mudahan anak-anak bisa mulai paham. Nah, itu 9. Kemudian soal yang kedua adalah negatif 6. Nah, ditambah negatif 6. Karena negatif 6, maka dia harus berbalik arah ya. Kalau positif tadi maju, kalau negatif mundur, seperti yang ada di konsep di depan. Nah, soalnya adalah negatif 6, berarti dia mundur 6 kali. Nah, mundur 6 kali dari mana? Mundur 6 kali dari titik 9 yang positif tadi. Nah, lakukan saja perhitungan 6 kali mundur dari titik 9 ya. Kita mulai dari 9 ya, ke 8 itu 1 ya. Dari titik 9 ke titik 8 itu 1. 1
2, 3, 4, 5, 6. Jatuhlah pada titik 3. Nah, setelah jatuh pada titik 3, maka anak-anak bisa menemukan hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah di 3. Kok bisa 3, Pak? Ya, karena dia dihitung dari titik 0 tadi. Nah, bisa anak-anak perhatikan dengan cermat di gambar itu ya. Dari titik 0. Dari titik 0 ya sampai ke ketiga. Seperti itu anak-anak. Nah, itu contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan tambah paham. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua ini soalnya sedikit berbeda, yaitu negatif 8 ditambah 4. Nah, 4 itu posisinya angka positif ya. Jadi bacanya bisa positif 4 atau cukup 4. Jadi soalnya adalah negatif 8 ditambah 4. Nah, seperti yang langkah pertama, maka letakkan tepat di atas titik 0 ya. Kita mulai menghitungnya dari situ. Karena negatif 8, maka dia arahnya ke kiri ya. Kalau ke kanan itu ke kanan dari titik 0 itu positif, kalau ke kiri dari titik 0 itu negatif. Maka hitung 8 kali sampai negatif 8. Setelah itu kasih tanda anak-anak ya. Nah, setelah sampai pada titik negatif 8 ya, maka lakukan langkah kedua, yaitu menambah 4. Masih ingat, kalau positif selalu langkahnya ke sebelah kanan. Sehingga negatif 8 ditambah 4 artinya dari titik negatif 8 itu kita tambah 4 angka ke arah kanan seperti tampak pada gambar. Jadi dari 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5 ya. 1, 2, 3, 4 sampai ke negatif 4. Nah, kalau sudah seperti itu, maka anak-anak akan menemukan hasil operasi hitung dari negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Bagus. Sampai di situ semoga semakin paham. Nah, kita lihat contoh yang ketiga yang sangat berbeda lagi ini ya. Soalnya adalah negatif 7 ditambah negatif 3. Sama-sama negatif ini ya. Iya, sama-sama negatif. Nah, baik. Tidak usah bingung, tidak usah ragu atau takut. Lakukan langkah-langkah seperti pada contoh ini, yaitu yang pertama, ingat kita mulai letakkan hitungan kita itu dari titik 0. Jadi titik 0 menuju titik negatif 7. Kalau sudah seperti itu, maka tambah lagi negatif 3 ya, tambah lagi negatif 3. Dari negatif 7 ditambah 3 langkah lagi ya ke sebelah kiri. Jadi dari negatif 7 kita tambah 3 langkah lagi. 1 negatif 8, 2 negatif 9, 3 negatif 10. Nah, kalau sudah seperti itu, maka anak-anak akan menemukan hasilnya. Dari operasi hitung negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Nah, kemudian contoh yang keempat, yang terakhir ya anak-anak. Ini contoh yang keempat dan terakhir, yaitu 9 dikurang 6. Nah, kalau dari soalnya ini sama-sama apa? Sama-sama positif ya, sama-sama positif. Sama-sama positif. Mari kita mulai menghitungnya dari titik 0 ya anak-anak ya. Dari titik 0. Dari titik 0, karena soalnya 9, maka kita hitung 9 kali ya, sampailah kepada titik 9. Nah, karena pengurangan maka dia berbalik anak-anak ya, berbalik ya. Setelah sampai pada titik pada titik 9,
soalnya tadi kan dikurang 6 ya. Karena pengurangan dia berbalik arah, tidak maju anak-anak, tetapi mundur. Berapa langkah? Mundurnya sesuai soal 6 langkah. Nah, 6 langkah di sini berapa? Dari 9. 9 8, 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3. Jadi hasil dari 9 dikurang 6 sama dengan 3. Sampai di situ anak-anak ya. Contoh soalnya ada 4 ya. Sampai di situ semoga anak-anak semakin paham dan semakin tertarik ya, dan tertantang untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan terhadap bilangan bulat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.